Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas, mantap, salam teknologi. Oke teman-teman ya, sudah bisa dilihat ini adalah PC tepat sekali ini adalah rakitan PC. Ini sering ya kita ngerakit seperti ini ya. Ini adalah dengan Intel Core i3 dengan 1100F ya. Kita akan melakukan sebuah analisa dan permintaan mungkin ya. Dulu pernah kita menguji juga dengan 1100F, sudah banyak ya, sekian kali, namun yang berbeda adalah di VGA-nya. Nah, kita di sini sudah kasih VGA sesuai dengan permintaan teman-teman YouTube yang nonton di channel kita ya. Karena dulu kita di sini adalah pernah kita tandingkan dengan Ryzen 5 dengan 2400G-nya. Nah, kita sekarang juga akan menarungkan yang sama ya. Kita masih punya datanya. Nah, dulu permintaannya, Mas jangan pakai 750 Ti, coba pakai 1030 kalau secara harga, komparasi harga. Oke ya, kita kasihkan ya, karena sekarang di Desember ya, mulai tahun baru 2022 ya teman-teman ya. Sekarang VGA nya lagi naik dan kalau dulu mungkin di harga 1 juta lebih sedikit, sekarang sudah di angka sekitar 1,7. Oke teman-teman, akan kita rincikan nanti hasilnya seperti apa. Kita sudah melalui analisa tes dengan game PES 2021. Ini adalah dengan Intel Core i3 dengan generasi 10 dengan 1100F, yaitu dari 3,6 up-nya sampai ke 4,3 GHz. Nah, di prosesor ini adalah menggunakan motherboard yaitu dengan MSI H510. Jadi nggak hanya sini saja ya, dengan H510 atau dengan di bawahnya dengan H410 bisa di motherboard dengan tipe ini. Untuk seri-seri yang tahun sekarang itu bisa dikatakan generasi yang 10 itu adalah generasi yang lebih baik ya, karena sudah kita tahu dengan pengujian bahwa dibuktikan bahwa yang lalu-lalu dia adalah lebih unggul dari 2400 ya. Mungkin datanya bisa kita perlihatkan nanti. Kalau di sini adalah di angka 800 lebih dengan 850 benchmarknya. Kalau di AMD Ryzen yaitu di 2400G-nya dia adalah mendapat sekitar 780-an atau di bawah 800 ya teman-teman. Berarti secara kecepatan adalah bagus itu. Dan kalau secara harga kita akan mencoba membandingkan ya teman-teman. Di prosesor ini yang sekarang itu adalah di harga kisaran 1.500.000 barunya, masih kok ya kan ya. Dan kemudian 1.500.000 untuk harga barunya. Kemudian yang untuk di AMD, kalau kita komparasikan di AMD Ryzen 5 dengan 2400G, dia adalah di harga sekitar 3.250.000. Namun di AMD sudah ada grafiknya. Oke lah, taruh kata AMD sudah ada grafiknya, sudah terkenal dengan Vega 11. Nah, makanya kita akan mentarungkan ya. Kalau di sini dengan GT 1030 ya, dia adalah menggunakan 3D. Nah, di AMD 3250. Kalau di sini adalah VGA-nya dengan GT 1030 atau 1032 GB. Ini di taksir adalah 1700. Kalau digabungkan 1500 ditambah 1700 berarti hasilnya adalah 3.200.000. Kalau dibandingkan dengan yang seri AMD 2400G itu adalah sama, berarti imbas ya, sekitar mungkin cuman selisih 50.000 ya. Masih mahalan Intel sekitar 50.000 atau mungkin masih murahan AMD 50.000 ya. Itu contohnya seperti apa, pokoknya seperti itulah intinya, unda-undi. Bisa dikatakan secara harga adalah stabil, hampir sama. Kemudian untuk bawaannya di sini adalah kita menggunakan SSD yaitu dengan NVMe 256 kita kasihkan dulu, dan di sini menggunakan RAM dual channel ya teman-teman, adalah menggunakan Raspberry dual channel ya teman-teman ya. Kita kasihkan di sini, dan motherboardnya di sini kelupaan dia menggunakan, tadi sudah tak singgung, kita kembalikan lagi ke boardnya yaitu menggunakan MSI dengan H510 ya teman-teman. Kemudian board ini adalah bisa diupgrade sampai berapa? Kemungkinan bisa sampai 64 GB. Di sini ada 2 slot ya. Yang kalau yang kita pernah upgrade yaitu sampai 32 GB ya, dengan 16x2 ya teman-teman ya. Langsung saja tanpa basa-basi, kalau seandainya ditarungkan bagus mana. Nah, dari hasil penelitian kita, pengujian kita akan kita tampilkan ya. Ternyata oke, sudah jadi. Ini adalah proses tadi, langsung saja. Ini adalah rakitan dari Intel Core i3 generasi 10 ya teman-teman ya. Tolong boxnya mana? Oh sudah, ya. Ini Core i3 generasi 10.
langsung aja ya. Ini adalah dengan 1100F dari 3,6 up to sampai ke 4,3 GHz. Nah, prosesor ini yaitu menggunakan 4 core prosesor 8 thread ya teman-teman, sudah sering kita uji ya. Nah, sekarang yang membedakan adalah ada beberapa pertanyaan ya. Teman-teman pernah menanyakan untuk masalah ngegamenya, untuk pengujian di game khususnya di GPU nya itu pernah kita tarungkan dengan Ryzen 5 seri 2400G Vega 11. Nah Mas, kalau Vega 11 coba ditarungkan dengan versi GT 1030. Nah di sini sudah kita kasih ya, VGA itu ada di situ, VGA card. Dia ada di dengan 1032 GB ya. Ini adalah mereknya apa Mas tadi Mas? Colorful ya. Nah, ini ada di merek Colorful, saya nggak hafal ya. Colorful 2 GB ya. Ini di dengan GT 1030 2 GB. Nanti hasilnya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini akan kita comparekan dengan Vega 11. Nah, di sini kalau dipasarkan itu VGA-nya yang kalau sekarang nilainya itu kisaran sekitar 1,7-an ya, 1.700.000-an. Oke, nanti hasilnya seperti apa untuk pengujian performanya. Dan di sini kita sudah kasih dengan Grayscale ya kawan-kawan ya, RAM 8 GB, dual channel 4x2. Nah, tadi kita tampilkan pokoknya RAM-nya sudah dipasang tadi, itu ada di dalam ya. Nah, itu ada di Grayscale ini dual channel ya, dengan 4 GB kali 2 kali atau 8 GB, dan menggunakan casing Infinity. Di sini adalah 400 watt. Nah, nanti kita akan uji untuk pengujian satu game saja dengan PES 2021 ya. Nanti kedapatan berapa FPS ya, untuk setting kita setting medium dulu aja karena ini juga tergolong game yang besar ya teman-teman ya. Nanti di setting medium untuk seri LED dengan 19 in kita maksimalkan, nanti hasilnya berapa di VGA tersebut, dan RAM-nya menggunakan 8 GB. Oke, telah sampailah ke acara ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menguji, tadi adalah dari VGA-nya yang kita tonjolkan ya. Dimana ini adalah dengan prosesor Intel Core i3 Gen 10 dengan 1100F ya kawan ya. 1100F itu yaitu dari 2,6 up-nya sampai 4,3. Nah, di sini nanti ada 4 core prosesor 8 thread ya teman-teman. Kita akan cari tahu nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini RAM-nya adalah menggunakan Grayscale 4 GB dan VGA yaitu di 1032 GB. Nah, ini kita comparekan nanti hasilnya seperti apa dengan Vega 11 ya teman-teman. Dan di sini ada SSD NVMe yaitu 256. Monggo langsung saja Mas Gilang praktekan. Oke, langsung praktekan ya. Ini kita lihat, itu bisa dilihat untuk settingannya kita samakan ya teman-teman ya. Ini adalah di 1280 kali 768 ya. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu adalah Intel Core i3 dari 3,6, sorry bukan 2,6, 3,6 up-nya sampai ke 4,3 GHz ya teman-teman ya. Sekarang langsung saja ke permainan. Nah, itu bisa dilihat sebelum ke permainan. Nah, itu kita baca ya, itu i3 1100F yaitu X8 3,6 up sampai ke 4,3 GHz, dan untuk RAM-nya dia adalah 8 GB, tidak terpotong sama sekali. Beda ya, di AMD terpotong. Kemudian untuk RAM-nya dia adalah 8 GB tidak terpotong. GPU-nya adalah menggunakan GT 1030 2 GB, yaitu dia bed ya kedapatannya. Kemudian untuk VRAM-nya dia adalah 1,9 GB atau aslinya kan 2 GB ini ya, share-nya sampai 2,1. Oke, beralih ke AMD ya. Itu bisa dilihat untuk CPU dengan 2400G Ryzen 5 dia adalah good ya teman-teman ya. Kemudian untuk RAM-nya adalah 8 GB kit ya, dual channel dengan 4x2, dia kepotong 2 GB jadi 6 GB ya. Beda dengan Intel ya, yang di Intel adalah sama karena dia menggunakan VGA card ya, sedangkan di yang ada di AMD itu adalah dia
di VGA grafik prosesornya integrated ya kan kawan. Kemudian untuk VGA-nya dia adalah oke. Itu bisa dilihat warnanya hijau. Kalau yang ada di Intel yang dengan GT 1030 dia adalah mendapat bad, berarti secara datanya itu adalah bagus ya, warnanya hijau lebih bagus. Tapi nanti lihat hasilnya. Untuk VRAM-nya dia adalah 1,9 untuk Intel, share-nya 2,1. Kita lihat di sisi AMD-nya adalah oke, itu bisa dilihat ya. Nanti pokoknya kita lihat hasilnya bagus mana hasilnya. Oke, screenshot ya. Nah itu sudah di setting medium. Oke, langsung saja coba kita lihat apakah bisa ke 60 fps. Kalau misalnya masih bisa, bagus, berarti ini bisa dikatakan imbang. Karena dalam menurut Versus, nah itu adalah selisih 0,4 salah performanya di seri VGA ini ya. Nanti kita lihatkan ya angkanya. Kalau melawan VGA 11 melawan dengan GT 1032 GB adalah sekitar selisih 0,4. Oke, itu bisa dilihat hasilnya. Kalau dia bisa bertahan di 60 berarti termasuk bagus ya. Wis. Oh, ya benar, ternyata bisa dikatakan seimbang juga ya. Coba nanti kita setting ke hack ya teman-teman ya. Nanti kita perbandingkan ya. Di sebelahnya nanti kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Ini adalah permainan di PES 2021 dengan setting medium. Dia adalah di resolusi yang maksimal tadi di berapa? Lang? 1280 kali 1756 berapa tadi? 1756 toh? 176 ya. Dia itu seperti itu, dapat 60 fps. Ternyata 1030 di bagus ya teman-teman. Asalkan catatan ini dia menggunakan RAM yang dual channel. Nah, ini RAM-nya kemakan 5,5 ya. Nanti kita perbandingkan untuk sebelahnya. Oke. Sekarang kita coba setting ke settingan yang hack ya. Ini agak lumayan, nanti agak dilamakan ya teman-teman perbedaannya. Nah ini satu dulu, nanti kita akan mencoba membandingkan perbedaannya. Nah kalau teman-teman mau nyari VGA ini dana sekitar berapa? Di angka 1,7 juta ya teman-teman ya, untuk dapat barunya garansi 1 tahun. Dan untuk prosesornya kisaran 1,5 juta. Dia adalah CPU-nya cuman 20% radem ya. Untuk RAM-nya dia 5,5 dan FPS-nya di stabil 60. Itu seperti itu. Untuk game yang lainnya tidak akan kita coba, kita aja penasaran satu game saja. Mungkin ada permintaan request, bisa kita lakukan video di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke lang, untuk selanjutnya dirubah, ini gambarnya jernih ya, di setting hack sekarang. Nah itu sudah di setting medium. Sekarang kita ke settingan hack. Ayo lang, setting hack. Nah sekarang kita rubah di medium ke settingan hack. Jadi kalau misalnya teman-teman cari second untuk VGA ini adalah teman-teman bisa mendapatkan dengan GTX 750 Ti 2 GB. GTX ya, sudah dapat GTX 750 Ti. Jadi kalau ini kan GT 1030 2 GB, namun baru. Kalau GTX 750 Ti 2 GB teman-teman baru dapat bekas ya teman-teman ya. Bagus dan tidaknya tergantung cara memilihnya atau cari toko yang sudah kredibilitas. Oke. Langsung saja kita tes di setting hack, hasilnya seperti apa. Nanti kita akan uji juga dengan LCD yang cukup besar ya. Kalau ini 60 fps mampu, coba nanti di resolusi dengan Full HD dengan 1080p 1920 kali 1280 nanti dapat berapa ya teman-teman ya, Full HD nya.
Berarti bisa dibilang ini adalah imbang ya di Vega 11 yang ada di Regen 5. Bisa bertahan 60. Kalau bisa jos ini. Jos ya. Ternyata keren juga. Ini dia mampu memainkan PES 2021 dengan cukup baik ya kan kawan ya. Apa mungkin kayak game liane kan? Tahu nggak usah ya? Nggak usah ya. Ini pokoknya kalau teman-teman bisa mainin game ini berarti ini Battlefield 4 dimungkinkan bisa bagus ya main di. Untuk CPU-nya dia hanya 28%, 30 naik turun ya teman-teman ya. Di permainan PES 2021. Untuk RAM-nya dia 5,3 nggak sampai 5,5 ya. Tapi kalau berjalan ya rata-rata kita anggap 5,5 lah. Itu untuk gameplaynya sempat menurun. Nah pas stabil di permainan dia adalah berjalan di 60 fps ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itu bisa dilihat komparasinya untuk FPS nya sama 60 fps. Untuk RAM nya ada perbedaannya. AMD lebih hemat ya, dia 3,6 di RAM nya, sedangkan di Intel adalah dia 5,1 lebih boros ya. Untuk CPU nya untuk Intel adalah 2,8 30 naik turun, sedangkan untuk CPU nya di AMD dia boros 55%. Berarti hemat ya Intel Aura i3. Teman-teman, sekarang kita mengganti ya ini dengan LCD yang besar ya. Setelah tadi menggunakan LCD 19 in hasilnya bagus ya, kita menggunakan LCD ini ada merek Samsung ya teman-teman, dengan 24 in Full HD di resolusi berapa mas? 1920, sedangkan tadi yang 19 in 1000 berapa? 633. 1000 itu yang situ? Yang di sini sekarang yang 24 in 1920. 1920 ya, ini di settingan resolusi full screen ya, 1920 ya. Oke, kita lihat tadi di setting hack. Coba kita sekarang settingannya ke medium karena ini monitornya juga tinggi ya layarnya. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah mulai proses penggantian. Nah sudah mulai melakukan penggantian LED-nya, dimana sekarang kita adalah menggunakan LED 24 ini ya teman-teman ya. Ini adalah di merek Benki. Nah ini adalah kita setting dengan resolusi yang tinggi ya. Nah kita menguji hanya satu game saja. Nah ini adalah pengujian di fokusnya, intinya adalah di VGA GT dengan 1032 GB ya teman-teman ya. Setelah tadi mendapatkan 60 fps di setting hack dengan resolusi 720p. Nah sekarang kita ke resolusi yang paling tinggi. Screenshot berapa mas Galang? 1920 kali 1080 ya, atau 1920 kali 1080p. Nah ini adalah dengan Full HD. Nah didapat berapa ya? Kita settingannya jangan ke high dulu, langsung ke medium. Itu adalah settingannya bisa dilihat dia tidak kepotong ya kan kawan ya, masih tetap sama kayak yang tadi. Namun tetap bad ya, di RAM nya dia 8 GB. Untuk prosesornya, CPU nya good. Screenshot ya mas, sama tadi ya, prosesornya sama. Oke, langsung saja di permainan game PES 2021. Nah kita akan settingannya akan kita rubah di medium dulu. Ini masih kayak tadi ya, settingannya masih di settingan hack dan resolusinya beda. Ini sekarang kita setting resolusinya, ini resolusinya beda lang. Resolusinya dirubah dulu lah, itu masih di resolusi yang lama dulu mas. Nah coba kita lihat, untuk lihat hasilnya, kita lihat ya. Yuk langsung saja save. Tuh bisa dilihat ya teman-teman. Dapat berapa fps untuk bermain di PES 2021. Dan kelas game ini adalah seperti Battlefield 4 ya. Melakukan setting hack pasti nyaman ya teman-teman, karena di sini sudah dapat 60 fps bisa tadi ya untuk 720p nya. Tapi nggak tahu kalau ini yang resolusi Full HD dapat berapa, masih proses.
apakah bisa sampai 40. Kalau warnanya jernih ya teman-teman ya. Ini kita membandingkan ya, mengkomparasikan masalah FPS ya. Kalau hasil view atau kalau hasilnya grafiknya menurut saya keren ini ya. Karena mungkin ini grafik card tapi kayak kok patah-patah lah. 22 fps patah. Itu 22 fps, coba kita lihat mainnya bisa sampai 40 enggak? Karena di yang Vega 11 itu dapat 40. Kalau dalam data itu ini adalah kalah 1% ya. Loh, ternyata masih bisa main ini. Oh, masih lebih bagus ya ini ya. Buktinya itu sampai 46 fps ya. Itu bisa dilihat sendiri. Sedangkan yang ada dalam data adalah cuma mentok di 41. Nah, ini ada di, kalau prosesornya seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada di itu New Core i3, Intel Core i3 yang baru dengan 1100F dan RAM 8GB, dia kemakan 4GB, CPU-nya 23%, 30%, naik turun ya. Untuk FPS-nya dia 46, 45 FPS ya, rata-rata stabil di 45. Itu nge-lag, masih kurang puas. Jadi kalau mau mainkan ini diturunkan, tapi ini grafik menurut saya adalah masih tinggi ya, lebih tinggi ya dari kalau sama Vega 11 ya. Kebalikannya, nggak kalah 1 tapi menang 1% ini, mungkin 1-5%. Ayo, kasih main. Langsung golek kita lang. Ora apa-apa. Aku mainnya gampang nganggo stick ya. Ya seneng pong make bal-balan kok ngene iki. Kebantaran lek gak jelek. Jadi ini kalau dibandingin dengan versi GTX 750 Ti masih bagusan 750 Ti ya, karena di 750 Ti itu masih bisa bertahan di Full HD yaitu 60 fps, sedangkan ini kurang. Jadi kalau mau pilih baru ya dapat seperti ini ya untuk GPU nya untuk zaman sekarang ini, mendekati 2022 atau di Desember 2021. Selang
selisih 0,4 di versus. Tapi dalam fakta kenyataan bisa dilihat sendiri di setting high, kita pengujian di PES 2021 dengan resolusi medium. Dengan resolusi medium, kita setting dengan resolusi medium dengan 1080p x 1920, didapat dia sekitar 45 stabil ya teman-teman untuk GPU-nya atau untuk FPS-nya GPU tersebut. Kalau yang ada di Vega 11 dia hanya dapat 40 sampai 41. Itu di setting medium dia memperoleh 40 fps. Jadi jangan untuk hack ya kawan-kawan, pasti menurun lagi ya. Vega 11. Ini bisa dilihat, ini adalah di Ryzen 5 2400 GB dengan grafiknya adalah Vega 11 ya. Kalau dibandingkan dengan yang kemarin 4 GB, mending mana yang 730 dengan 730 Nvidia 730 kalah. Yang 730 kemarin 4 GB sudah bisa dilihat dia tidak bagus, tidak baik digunakan di PES 2021 ya. Sedangkan di sini 1030 dia lebih baik ya kawan-kawan ya. Kalau mau nyaman ya saya sarankan teman-teman pakai LCD yang kecil, atau kalau misalnya mau pakai LCD yang seperti ini itu teman-teman hanya mampu disetting low ya. Jadi untuk stabil di 60 fps dengan Full HD hanya disetting low, teman-teman bisa menikmati dengan resolusi Full HD. Khusus buat teman-teman ya, mungkin yang dekat dengan di area kita ya, di unit komputer itu adalah di Kota Magelang tercinta ya teman-teman. Nah, kalau misalkan atau teman-teman yang nonton di luar Magelang atau mau mampir bisa main ke toko kita ya teman-teman ya. Juga bisa request ya, mau sebaiknya mau di-compare dengan kayak apa. Kita kalau pas ada produknya dan pas ada waktunya, kita akan mencoba mengkomparasikan dan memberitahukan kepada teman-teman sekalian pengalaman ilmunya ya. Kalau mau lebih jelas lagi tuh nonton ke toko saja ya kawan-kawan ya. Nah, ini akan memberikan sebuah pengalaman yang berharga mungkin buat teman-teman ya sebelum memilih atau membeli produknya ya. Udah dari kita, semoga bermanfaat. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop Bagus 19. Mantap, salam teknologi, tunggu di 2022. Salam tahun baru.